Pasukan Jerman melancarkan serangan kilat atau Blitzkrieg terhadap Polandia. Serangan ini menandai dibukanya Perang Dunia Kedua di wilayah Eropa. Invasi pasukan Jerman tersebut diawali oleh serangan udara Luftwaffe Angkatan Udara Jerman terhadap sejumlah kota Polandia seperti Krakow, Lodz, dan Warsawa. Serangan udara ini kemudian disusul oleh tembakan meriam-meriam dari kapal tempur tua Kriegsmarine Angkatan Laut Jerman, Schleswig-Holstein, ke arah depot militer Polandia di Waterplat yang berada di tepi Laut Baltik. Pada pukul 8, tentara Angkatan Darat Jerman yang berjumlah total mencapai 1,5 juta personil dan didukung oleh 2.000 tank sebagai ujung tombaknya menerobos masuk perbatasan Polandia dari 3 jurusan. Mereka berhadapan dengan tentara Polandia yang berjumlah kurang dari 1 juta personil dan didukung oleh kurang dari 500 pesawat dan hanya sejumlah kecil kendaraan lapis baja. Dengan dukungan sekitar 1.900 pesawat tempur Luftwaffe yang menguasai supremasi udara atas wilayah Polandia, pasukan Jerman memperoleh kemajuan yang sangat pesat dan tak terbendung. Sebagai reaksi atas invasi Jerman ke wilayah Polandia, Inggris Raya dan Perancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Sebelum pernyataan ini dikeluarkan, pemerintah Inggris yang diwakili oleh Perdana Menteri Neville Chamberlain mengeluarkan ultimatum kepada Jerman untuk segera menarik mundur pasukannya dari wilayah Polandia. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. Deklarasi perang Inggris ini segera diikuti oleh sejumlah negara pesemakmuran Inggris seperti Australia, India, dan Selandia Baru. Kapal penumpang Inggris SS Athenia yang tengah berada dalam perjalanan dari Glasgow, Skotlandia menuju ke Montreal, Kanada tanpa sengaja ditorpedo oleh kapal selam U-boat Jerman U-30 pimpinan Oberleutnant Fritz Julius Lem sekitar 250 mil sebelah barat Laut Irlandia. Insiden ini pun menandai dimulainya pertempuran Atlantik. Inggris melancarkan aksi serangan yang pertama dalam Perang Dunia Kedua dengan mengirimkan pesawat-pesawat pembom milik RAF untuk melakukan serangan udara terhadap posisi armada Jerman di Heligoland-Beek. Targetnya adalah kapal tempur Jerman Admiral Scheer yang tengah berlabuh di Wilhelmshaven, Kiel. Namun serangan udara itu berakhir dengan kegagalan. Dari 29 bomber yang dikirim, 10 bomber hilang, 7 ditembak jatuh, 4 salah sasaran, dan hanya 8 bomber sisanya yang berhasil menjatuhkan bom dan mengenai kapal tempur Admiral Scheer. Namun itu pun semua bom yang dijatuhkan gagal meledak. Pasukan Polandia yang dipimpin oleh Jenderal Botnowski melancarkan serangan terhadap Kopspanzer ke-19 Jerman, pimpinan Jenderal Hans Guderian. Pertempuran yang terjadi sama sekali tak seimbang di mana pasukan berkuda Polandia harus melawan tank-tank Jerman. Meskipun bertempur dengan gigih, namun pasukan berkuda Polandia akhirnya dibantai habis oleh pasukan tank Jerman yang lebih kuat persenjataannya. Salah satu grup pasukan Angkatan Darat Jerman, Wehrmacht, berhasil menduduki kota Krakow di selatan Polandia. Prancis memulai serangan terlebih dahulu dengan memasuki wilayah Jerman di dekat Saarbrücken dan berhasil menduduki 2 desa di wilayah tersebut.
Pemerintah Inggris memperkenalkan kembali sistem konvoi bagi kapal-kapal dagangnya sekaligus menggelar blokade penuh terhadap armada kapal Jerman. Sistem konvoi sendiri adalah sistem pelayaran yang telah diperkenalkan sejak akhir Perang Dunia Pertama untuk mengantisipasi tingginya korban kapal dagang sekutu akibat serangan kapal selam U-boat Jerman. Sebelum dikenalkan sistem ini, kapal-kapal dagang umumnya berlayar sendiri-sendiri sehingga dengan mudah menjadi sasaran kapal-kapal selam U-boat Jerman di laut. Dengan sistem konvoi, kapal-kapal dagang diwajibkan berlayar secara bersama-sama dalam suatu formasi yang dikawal oleh sejumlah kapal perang sekutu sehingga meskipun jatuh korban namun tidak sebanyak jika mereka berlayar sendiri-sendiri. Serangan Prancis di wilayah SAR terhenti setelah menerobos masuk wilayah teritorial Jerman sejauh 8 mil karena beratnya medan ranjau di hutan Warn. 3 hari kemudian, Jenderal Gamelin pun memerintahkan penghentian gerak maju pasukan Prancis ke dalam wilayah Jerman. Divisi Panzer keempat Jerman kehilangan sebanyak 57 dari 120 tanknya dalam pertempuran perjalanan di ibu kota Warsawa. Para komandan pasukan Panzer Jerman mengambil banyak pelajaran mengenai penggunaan tank dan kendaraan lapis baja yang terlalu berisiko dalam pertempuran kota. Pasukan ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh Marsekal Medan Gord mulai mendarat di Prancis. Di hari yang sama, Kanada mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Kapal selam U-39 pimpinan Kapitan Letnan Glates berhasil ditenggelamkan oleh kapal-kapal perusak Inggris setelah gagal menyerang kapal induk Inggris, HMS Ark Royal. Penyebab kegagalan tersebut adalah karena buruknya kualitas torpedo magnetik yang dipakai Jerman. Ketiga torpedo ditembakkan dengan tepat ke arah HMS Ark Royal, ternyata meledak prematur sebelum mencapai sasaran. Akibatnya kapal-kapal perusak yang mengawal HMS Ark Royal mengetahui posisi U-39 dan menyerangnya dengan bom-bom dalam. U-39 akhirnya menjadi U-boat pertama yang tenggelam dalam Battle of Atlantic. Tentara Polandia yang telah terdesak oleh pasukan Jerman diperintahkan agar bertahan di pelabuhan Romania hingga tiba pasukan sekutu. Namun bantuan dari pasukan sekutu yang dinanti-nanti itu tidak pernah datang. Pasukan Jerman telah mengepung kota Warsawa, sementara pasukan Prancis mengakhiri serangannya di wilayah SAR dengan menarik mundur seluruh tentaranya dari wilayah Jerman. Uni Soviet menginvasi wilayah Polandia dari arah timur dengan mengerahkan 40 divisi pasukan. Tentara Uni Soviet lalu menduduki wilayah teritorial di timur garis Curzon sejauh Bialystok dan Galicia Timur. Aksi pendudukan Uni Soviet ini merupakan bagian dari perjanjian rahasia Jerman Soviet dalam fakta non-agresi yang disepakati oleh kedua negara tersebut. Kapal induk Inggris HMS Courageous tenggelam di pesisir pantai Irlandia setelah ditorpedo oleh kapal selam U-boat Jerman U-29, pimpinan Kapitan Letnan Otto Suhard. Tenggelamnya kapal induk berbobot 22.500 ton itu segera mendesak Angkatan Laut Inggris untuk menarik mundur seluruh kapal induknya yang masih tersisa dari Selat Channel. HMS Courageous adalah kapal perang pertama milik Angkatan Laut Inggris yang tenggelam oleh serangan U-boat. Presiden Polandia Ignacy Mościcki bersama Panglima militernya Marsekal Edward Ryczmigli
pernah mengungsi ke Rumania. Sementara pasukan Uni Soviet telah mencapai Vilnius dan Brest-Litovsk. Keesokan harinya pasukan Jerman dan Soviet pun bertemu di dekat Brest-Litovsk. Tentara Kekaisaran Jepang menyerang posisi Tenggara Revolusioner Nasional China di sepanjang sungai Xinjiang dengan menggunakan gas beracun. Serangan ini menandai dimulainya pertempuran Changsha. Kapal selam U-boat Jerman U-27 tenggelam akibat serangan bom-bom dalam yang dilemparkan oleh dua kapal perusak Inggris, HMS Fortune dan HMS Forester. Bom dalam adalah sejenis bom yang berbentuk drum dan dilengkapi dengan sekering yang dapat diatur untuk meledak di kedalaman tertentu. Bom ini disebut juga bom anti kapal selam. Bom dalam yang meledak pada jarak 50 kaki dari lambung kapal selam, maka gelombang kejut ledaknya akan membuat kapal selam tersebut mengalami kerusakan berat. Sedangkan pada jarak 20 kaki akan membuatnya hancur dan tenggelam. Perdana Menteri Rumania Arman Calinescu dibunuh oleh anggota Garda Besi yang merupakan kelompok pro-Nazi di Rumania. Calinescu dibunuh karena diduga terlibat dalam konspirasi untuk meledakkan ladang-ladang minyak di Ploesti agar tidak dieksploitasi untuk memasok kebutuhan minyak Jerman. Tentara Jepang berhasil memukul mundur Tentara Revolusioner Nasional China dari area sekitar sungai Xinjiang. Pesawat Uni Soviet mulai terlihat beraktivitas di wilayah udara Estonia. Sementara itu di sepanjang perbatasan Estonia, pemerintah Uni Soviet juga telah menempatkan sebanyak 160.000 personil tentaranya, termasuk 600 unit tank dan 600 pesawat terbang. Diawali dengan bombardir meriam artileri yang masif, pasukan Jerman kemudian melancarkan serangan infanteri besar-besaran ke pusat kota Warsawa. Setelah melalui pertempuran berat, akhirnya ibu kota Polandia, Warsawa, jatuh ke tangan pasukan Jerman. Sementara itu di barat Eropa, Jerman yang pertama kali melancarkan serangan terhadap wilayah Prancis dengan menembakkan meriam-meriamnya yang ada di benteng pertahanan Siegfried ke arah sejumlah desa Prancis yang berada di belakang benteng pertahanan Maginot. Disepakatinya perjanjian perbatasan dan persahabatan antara Jerman Uni Soviet oleh Ribbentrop dan Molotov pasca dikuasainya Polandia. Sisa-sisa tentara Polandia dan milisi perlawanan yang bertahan di pusat kota Warsawa akhirnya menyerah kepada pasukan Jerman. Selama berlangsungnya invasi pasukan Jerman ke wilayah Polandia, sekitar 65.000 tentara Polandia tewas terbunuh, 680.000 lainnya ditawan oleh Jerman dan Uni Soviet, dan 120.000 berhasil melarikan diri ke Rumania dan Hungaria. Tentara Uni Soviet memasuki wilayah Latvia, sementara Estonia menandatangani kesepakatan yang membolehkan Uni Soviet menempatkan 30.000 personil tentaranya di wilayah Estonia selama 10 tahun. Tentara Jepang berhasil mencapai pinggiran kota Changsha, namun mereka tidak mampu untuk mendudukinya karena jalur suplai tentara Jepang telah dipotong oleh Tentara Revolusioner Nasional China. Kapal perang Angkatan Laut Jerman Admiral Graf Spee untuk pertama kalinya berhasil menenggelamkan kapal dagang Inggris, yaitu SS Clement, di lepas pantai Pernambuco, Brazil.
kapal perang Admiral Graves P yang dipimpin Kapitan Zur C. Hans Langdorf mulai berlayar dari pelabuhan Wilhelmshaven sejak malam tanggal 21 Agustus 1939 sebagai persiapan Jerman untuk menghadapi konflik dengan Inggris. Ketika pada akhirnya Inggris mendeklarasikan perang dengan Jerman, kapal perang ini diperintahkan untuk menghancurkan jalur pelayaran kapal dagang Inggris di wilayah Atlantik Selatan. Admiral Graves P adalah salah satu dari 3 kapal perang tipe pocket battleship yang dimiliki oleh Angkatan Laut Jerman, selain Deutschland dan Admiral Scheer. Kapal perang ini sebenarnya adalah sejenis kapal penjelajah berat, tetapi memiliki kaliber meriam yang lebih besar dan lapisan baja yang lebih tebal dari kapal penjelajah berat pada umumnya. Bahkan hampir menyamai kapal tempur yang sebenarnya. Karena itulah kapal perang ini disebut sebagai pocket battleship, yang artinya adalah kapal tempur serba tanggung. Lebih dari sekedar kapal penjelajah berat, tapi bukan termasuk kapal tempur.